Anda kembali menyaksikan Good Morning Jakarta. Pemirsa, untuk menghasilkan kualitas penyiaran yang baik dan tayangan yang lebih variatif bagi masyarakat, proses transformasi siaran televisi analog ke digital perlu dilakukan dengan segera. Tidak hanya menguntungkan masyarakat, proses analog switch off juga perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan para pelaku bisnis pertelevisian dalam ekosistem digital di Indonesia. Proses digitalisasi penyiaran televisi menjadi salah satu program yang dicanangkan pemerintah melalui Kominfo sebagai langkah untuk memberikan kualitas penyiaran yang baik bagi masyarakat. Kominfo menargetkan analog switch off dapat segera tuntas di akhir 2022. Direktur Penyiaran Kominfo, Geriantika Kurnia menjelaskan, dengan migrasi ini tayangan televisi menjadi lebih jernih dan masyarakat dapat mendapatkan siaran yang lebih variatif. Hal ini dikarenakan dalam proses ASO, satu pemancar multiplexing bisa menyiarkan 13 siaran, di mana sebelumnya hanya satu siaran. Sementara itu, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Safril Nasution menjelaskan, para anggota ATVSI terus melakukan persiapan dalam menyongsong ASO dalam 2 tahun ke depan, seperti menguji coba siaran digital di beberapa provinsi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau di digital lihat, satu pemancar bisa sampai 13 program siaran. Jadi seperti itu, kenapa jadi efisien ya? Karena itu, satu pemancar bisa diisi oleh 13 TV stasiun. Boleh berikutnya. Nah, apa sih dari tadi efisiensi itu? 328 MHz dipakai oleh TV analog. Dengan migrasi ke digital hanya cukup 176 MHz. Sisanya 112 MHz yang tadi Pak Mas Imam sampaikan, digital dividen tuh. Kesiapan daripada anggota kami menuju ke digital, sebagian besar dari anggota kami ini sudah mulai melakukan siaran uji coba atau dia on air dengan digital di 12 provinsi yang sudah ditenderkan pada tahun 2012 lalu. Itu sudah mulai bersiaran. Tapi ada juga yang belum bersiaran, tentunya ini kan memerlukan persiapan perangkat. Ada yang memperbaharui, ada yang membeli baru, dan ini memang memerlukan waktu untuk membeli peralatan itu. Dan kemudian dengan kita mengejar waktu yang ASO 2 tahun tadi, tentunya kita terus melakukan peningkatan kualitas daripada sumber daya manusia kita di televisi ini. Tak hanya dari segi infrastruktur, transformasi digital juga harus didukung dengan rancangan regulasi yang tepat seperti RUU Penyiaran. Anggota Komisi 1 DPR Dev Laksano menjelaskan, proses ASO harus secara ketat dikawal dengan regulasi agar tidak menciptakan persaingan yang tidak sehat antara pengelola televisi. Sementara itu, Ketua KPI Pusat Agung Supriyono menyarankan agar siaran ataupun konten yang ditayangkan dapat lebih menjangkau segmen-segmen lain seperti olahraga ataupun anak. RUU Penyiaran ini diharapkan dapat menjadi undang-undang yang mengatur regulasi penyiaran hingga beberapa tahun ke depan, dan juga mungkin kita membuat satu klausel di dalam undang-undang tersebut sehingga bisa diadaptasi lagi, karena teknologi kan selalu berkembang, teknologi selalu berubah, ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu kunci kepada teknologi hari ini, ketika sudah muncul teknologi baru, ya, karena sekarang aja dunia ini sudah bicara 6G, ya, 5G mulai ditinggalkan. China sudah meluncurkan satelit-satelitnya untuk mulai research untuk pembuatan 6G. Negara-negara barat juga sudah berpikir ke sana. Nah, kita aja di Indonesia ini 4G saja masih kurang dari 50%, sekitar 40-an. Nah, jadi makanya kita harus memiliki aturan yang bisa berpikir ke depan, berpikir panjang ke depan. Bahwa digitalisasi ini akan membuat konten semakin banyak atau televisi semakin banyak. Namun apakah kemudian akan semakin beraneka kontennya? Nah, ini saya belum melihat ke sana. Tadi saya katakan bahwa Kominfo dan KPI perlu membuat regulasi. Misalnya begini, dalam satu multiplexer itu ada 12 kanal misalnya. Nah, kalau bisa kanalnya jangan melulu hiburan.
tetapi juga ada kanal terkait dengan anak, ada kanal terkait dengan pendidikan. Nah, ini maksudnya pengaturan itu. Sehingga kemudian masyarakat dimanjakan dengan tontonan yang semakin beraneka ragam dari televisi digital. Migrasi analog ke digital tak hanya membuat ekosistem penyiaran televisi tumbuh menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat dan pemerintah. Reinhard Christian, Berita 1 Jakarta.